Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Semua energi saya tidak cukup bodoh untuk memulai sesuatu yang lain, menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Petik 2. Terima kasih. Dokter Peri merasakan kelegaan yang dalam di hatinya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dan memberikan anggukan terima kasih yang terakhir. Kamu bisa menyingkirkan apa yang ada di tanganmu. Saya mungkin tidak dianggap sebagai pria sejati, tetapi mengingat hubungan kami saat ini sebagai mitra, saya tidak akan mencoba mengambil semuanya untuk diri saya sendiri. Mengamati Dokter Peri yang memperlambat menyingkirkan gulungan pelangi, Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan suara hambar. Wajah peri dokter tercengang saat rasa malu muncul. Dia membuka tangannya, memperlihatkan sekantong kecil bubuk hijau di atasnya. Aku tertangkap basah oleh Xiao Yan. Dokter Peri berwajah merah kehilangan kata-kata. Lupakan. Menjadi seorang wanita, wajar bagi Anda untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan saat Anda ikut dengan saya untuk mencari harta karun. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Sekali lagi, peri dokter mengucapkan terima kasih saat dia buru-buru menyingkirkan bubuk hijau di tangannya. Xiao Yan menyentuh wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke wadah batu kedua. Dia memasukkan kunci dan perlahan memeriksa bagian dalamnya. Apa efek dari bubuk hijau? Saat kunci di tangannya perlahan-lahan dimasukkan lebih dalam ke kunci, Xiao Yan secara acak mengajukan pertanyaan. Ini dibuat dengan Drunken Dragon Grass dan beberapa bahan obat lain dengan efek penenang. Setelah dihirup ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan seseorang tertidur setidaknya selama setengah hari. Tapi bubuk ini hanyalah racun sederhana. Siapapun dengan kekuatan tertentu akan dapat menggunakan doki untuk menekan efek dan memaksanya keluar dari tubuh. Peri dokter menjawab dengan malu-malu. Untungnya itu bukan racun yang mematikan. Setidaknya kamu tidak begitu ganas. Xiao Yan menggosok bibirnya, memutar pergelangan tangannya dan tersenyum terbuka. Xiao Yan perlahan menghela nafas panjang saat dia memegang gulungan hitam di tangannya. Dia dengan paksa menekan kebahagiaan dalam dirinya sebelum melambaikan tangannya pada Dokter Peri. Aku tahu, ini untukmu kan. Setelah mengamati tindakan Xiao Yan, Dokter Peri memahami niatnya dan mengangguk tanpa daya. Haha. Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Xiao Yan menyeringai. Akuisisi hari ini hampir membuat wajahnya lumpuh karena tersenyum. Masih ada satu lagi. Ayo cepat, kami akan pergi setelah kami membukanya. Dokter Peri mengalihkan pandangannya ke kotak batu terakhir dan mendesak. Bersenandung. Dengan dua perolehannya, tubuh Xiao Yan penuh energi. Dia memegang kunci terakhir yang tidak digunakan dan bersiap untuk membuka kotak batu. Ruangan yang luas sekali lagi menjadi sunyi. Tepat saat Xiao Yan membungkukkan tubuhnya dan hendak membuka kotak itu, dia tiba-tiba menegang. Dia dengan cepat berbalik dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Seseorang datang. Apa? Mendengar kata-kata itu, Dokter Peri juga kaget. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Hanya kami berdua yang tahu tentang tempat ini. Petik 2. Saya tidak salah dengar. Ada cukup banyak orang. Xiao Yan menatap Dokter Peri dengan wajah yang mengerikan. Rasa dingin melintas di matanya. Anda curiga saya telah memanggil orang-orang ini. Melihat ekspresi Xiao Yan, kemarahan meletus di wajah Dokter Peri. Seandainya aku ingin menyakitimu, kamu akan mati berkali-kali. Melihat kemarahan di wajah Dokter Peri tampak asli, Xiao Yan mengatupkan alisnya dan dengan cepat berbalik. Dia mencoba untuk memasukkan kunci di tangannya ke dalam lubang, tetapi dalam kecemasannya, dia berulang kali gagal melakukannya. Sialan! Sambil mengeluarkan teriakan kemarahan, Xiao Yan meraih kotak batu itu dengan kedua tangan untuk mengangkatnya. Sayangnya, dia menemukan bahwa wadah itu tertancap di atas meja batu. Bodoh. Xiao Yan sekali lagi memarahi dengan wajah pucat sebelum perlahan menghela nafas. Dengan suara dingin, dia berkata, mereka ada di sini. Mendengar kata-kata Xiao Yan,
dokter kecil dengan cepat mengarahkan pandangannya ke pintu batu. Telinganya juga menangkap suara langkah kaki yang mendekat. Dokter Peri. Terima kasih telah memimpin. Tampaknya informasi yang kami dapatkan itu benar. Petik 2. Lebih dari 10 sosok perlahan masuk dari kegelapan di luar pintu sementara tawa yang akrab dan menyenangkan bergema di dalam ruangan. Muli. Setelah mendengar suara itu, Dokter Peri segera mengatupkan giginya dengan erat. Perusahaan tentara bayaran bahkan tanpa dado si sebenarnya sombong ini. Xiaoyan mengusap hidungnya dan dengan memprovokasi menggelengkan kepalanya. Setidaknya akan mudah membunuhmu. Muli mengungkapkan senyuman yang penuh dengan niat membunuh. Serahkan semuanya. Aku akan membiarkanmu mati utuh. Muli dengan dingin menatap Xiaoyan dengan tangan disilangkan di dadanya. Xiaoyan dengan dingin menarik mulutnya. Tatapannya mengamati lencana di dada 10 tentara bayaran aneh yang memblokir pintu keluar, melihat sekilas kekuatan mereka. Tentara bayaran ini semua memiliki kekuatan bintang 4 atau 5 doze sementara Muli adalah bintang doze. Setelah menimbang susunan pemain lawan di dalam hatinya, hati Xiaoyan tenggelam. Pada keadaannya saat ini, dia paling banyak bisa menangani doze bintang 4. Jika dia melepaskan pedang hitam yang berat dari punggungnya, dia seharusnya bisa bertahan melawan doze dari 6 bintang. Sedikit memiringkan kepalanya, Xiaoyan menyapu pandangannya ke seluruh dinding ruangan. Ketika dia memperhatikan 3 batu bulan yang memancarkan cahaya redup, sebuah ide lahir di hati Xiaoyan. Tetaplah dekat denganku, Xiaoyan menginstruksikan dengan ekspresi serius. Dokter Peri menganggukkan kepalanya dengan patuh. Pada saat ini, semua harapannya untuk melarikan diri telah ditempatkan pada Xiaoyan. Lakukan. Bunuh anak itu. Ingatlah untuk tidak menyakiti Dokter Peri. Itu wanita saya. Menonton pasangan itu, Muli dengan tegang melambaikan tangannya dan memerintahkan. Iya. Setelah mendengar perintah Muli, 5 dari 10 tentara bayaran aneh di belakangnya langsung melangkah maju dan dengan ekspresi kejam dibebankan pada pasangan itu. Melihat bahwa pintu batu masih tertutup rapat meski kehilangan 5 orang untuk menyerang, Xiaoyan mengerutkan kening. Tentara bayaran yang berhati-hati ini membuatnya sakit kepala. Bang! Setelah melirik tentara bayaran yang menuduhnya, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan yang kuat melemparkan kantong obat penenang ke udara, yang kemudian meledak. Bubuk yang tersebar langsung menutupi seluruh ruangan. Tahan nafasmu. Mereka yang berada di depan pintu tidak diperbolehkan bergerak. Saya ingin pintunya diblokir. Masih, serang mereka. Melihat bubuk obat yang tersebar, wajah Muli berubah saat dia dengan cepat meneriakkan perintahnya. Perintah Muli menyebabkan gangguan di antara tentara bayaran dengan cepat menjadi tenang. 5 tentara bayaran di ruangan itu mengeluarkan senjata mereka dari pinggang mereka dan menyerang Xiaoyan dan Peri Dokter dengan mata galak. Meraih Dokter Peri dengan satu tangan, Xiaoyan mundur lebih jauh ke dalam ruangan. Dia kemudian tiba-tiba melingkarkan tangannya, segera menghisap monstone di dinding ke arahnya. Batu bulan terlepas dari dinding dan terbang ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan memutar tangannya dan batu bulan disimpan ke dalam ring. Kehilangan salah satu sumber cahayanya, seluruh ruangan menjadi lebih gelap. Setelah menyimpan salah satu batu bulan, wajah Xiaoyan serius saat dia mengalihkan pandangannya. Tangan kanannya menyedot sisa 2 batu bulan yang juga dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Ketika batu bulan terakhir disimpan ke dalam cincin penyimpanan, seluruh ruangan menjadi hitam pekat. Pada saat kegelapan turun, Xiaoyan menarik lengan Dokter Peri, berputar, dan menembak ke arah pintu keluar yang dia ingat dari ingatannya. Doki menuju ke arahnya menyebabkan wajah Xiaoyan menggigil. Dia mengangkat matanya dan bisa dengan jelas melihat ekspresi jahat di mata Muli. Sialan! Xiaoyan memarahi dalam hatinya saat dia menarik napas. Tangannya lalu meraih pedang hitam besar di punggungnya dan mengangkatnya dengan teriakan. Memutar pergelangan tangannya, dia menyimpan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan.
Dengan lenyapnya pedang besar itu, kecepatan Xiao Yan meledak dalam sekejap mata. Doki yang bergerak lambat dalam dirinya tiba-tiba menyembur melalui pembuluh darahnya seperti air pasang. Ini adalah pertama kalinya Doki Xiao Yan meletus setelah ditekan. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah mulai bergetar. Kekuatan menakutkan dengan cepat dikumpulkan. Merasakan Doki yang melonjak di tubuhnya, dorongan kuat untuk bertarung muncul di wajah Xiao Yan yang lembut dan tampan. Matanya dengan dingin melirik Muli, yang berada dalam jangkauan. Doki dalam dirinya mulai mengikuti jalur Qi yang telah ditentukan oleh teknik Do dan mulai berputar dengan cara yang tidak terkendali. Ledakan oktan, teriakan bergema di dalam hatinya hampir menyebabkan lengan di lengan Xiao Yan mengencang. Kain yang awalnya lembut telah berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Ruang kosong di bawah lengan baju berisi kekuatan yang kuat saat Xiao Yan menarik tinjunya ke belakang sebelum melemparkannya ke depan dengan kekuatan ledakan. Bang! Kedua tinju bertemu di bawah gua sempit dan suara seperti guntur yang teredam bergema di seluruh terowongan untuk waktu yang lama. Melihat Xiao Yan memiliki kekuatan yang sama dengannya, wajah Muli berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat beberapa level dalam sekejap mata. Aku sudah menghentikannya. Cepat, bunuh dia dengan cara apapun. Raungan dingin dan menyeramkan bergetar dari tenggorokan Muli. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini telah menyebabkan pemimpin perusahaan muda yang sangat licik ini menjadi cemas. Bahkan pada usia yang begitu muda, orang ini mampu bertarung setara dengan dirinya sendiri, Doze dari 6 bintang. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia dalam beberapa tahun mendatang. Jika Xiao Yan diizinkan melarikan diri, Wolfhead Mercenary Company berpotensi menghadapi kemungkinan kehancuran. Dengan muram, setelah kita keluar dari terowongan, jangan memanjat tebing. Jika mereka memotong tali kami akan jatuh ke dalam kematian. Petik 2. Apa kau punya rencana lain untuk kabur jika kita tidak memanjatnya? Atau apakah Anda berniat menunggu yang lain keluar dan membunuh kami? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata tanpa menghentikan langkah kakinya. Dokter Peri menggigit bibir merahnya seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku bisa membawamu pergi bersamaku." Jantung Xiao Yan berdebar kencang dan dia menjadi diam. Jangan terlalu pelin-pelan. Saya tidak akan menyakiti Anda setelah Anda membantu saya. Melihat keraguan Xiao Yan, peri dokter bisa menebak apa yang dipikirkan pria yang selalu berhati-hati ini dan hanya bisa memarahinya tanpa daya. Perlahan melepaskan napas, Xiao Yan sedikit mengangguk. Melihat persetujuan Xiao Yan, dokter peri mengeluarkan seruling bambu pendek dari saku dadanya dan meletakkannya di mulutnya. Ketika dia meniup dengan ringan, suara yang agak aneh keluar dari seruling bambu, melewati terowongan dan berputar ke arah langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat pintu keluar kecil di depan yang memancarkan cahaya redup, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Saya menelepon pasangan saya. Mengayunkan seruling bambu di tangannya, dokter peri tersenyum, elang biru peringkat pertama. Binatang ajaib terbang. Mendengar kata-katanya, Xiao Yan merasa sedikit curiga. Ketika dia melihat peri dokter mengangguk, kegembiraan melayang di wajahnya. Mereka diselamatkan. Siu, siu siu, TL, suara panah. Mendengar teriakan dari bawah, puncak tebing itu kebingungan untuk sesaat, tapi segera setelah hujan anak panah tiba-tiba terbang melintasi langit dengan segera mengarah ke elang biru. Saat dia menatap hujan anak panah, Xiao Yan sedikit khawatir tetapi saat dia akan menangkisnya, elang biru di bawahnya tiba-tiba mengguncang sayapnya dan angin kencang hijau muda bertiup, segera menyebabkan gelombang panah pertama jatuh ke kedalaman di bawah tebing. Saat dokter peri berjongkok, angin kencang menyebabkan rambut panjangnya menjadi berantakan. Dengan tangan putih teratai membelai tubuh elang biru itu, dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Kita sekarang aman." Fiuh, dengan berat mendesah, Xiao Yan dengan lemah duduk di atas tubuh elang biru.
Melihat ke bawah untuk memandang hutan yang surut dengan cepat, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu tinggi. Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lembut. Pertempuran yang sangat intens dari sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Duduk di atas elang biru, Xiaoyan menatap gua itu, menatap tajam ke arah Muli yang saat ini didukung oleh tentara bayaran lain di pintu masuk gua. Kedua tatapan bertemu di langit malam, masing-masing tersenyum sinis, tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang mereka miliki untuk satu sama lain. Saat elang biru perlahan terbang menjauh, Xiaoyan menarik tatapan mautnya dan menoleh untuk melihat ke arah Dokter Peri. Dia bertanya, "Kemana kamu berencana untuk pergi?" Saat jari-jarinya merapikan beberapa helai rambut halus di dahinya, angin yang bertiup langsung ke arahnya menyebabkan pakaian peri dokter untuk menguraikan sosoknya, mengungkapkan lekuk indah yang telah disembunyikan sebelumnya. "Saya kembali ke kelompok pengumpulan obat," kata Dokter Peri dengan sombong. "Kamu masih akan kembali. Muli itu juga bisa kembali." Mendengar kata-katanya, Xiaoyan bertanya, agak kagum. Terkekeh begitu aku kembali ke grup pengumpulan obat, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dokter Peri tersenyum ringan saat dia berkata, dengan reputasi yang dia miliki di kota Qingshan, Muli tidak akan berani bergerak padanya kecuali dia ingin membuat murka tentara bayaran di kota. Meskipun efektivitas bubuk obat ini tidak besar, mereka seharusnya hanya cukup untuk melindungi Anda. Petik 2. Menerima tas yang masih menyimpan sedikit kehangatan dari tubuhnya, Xiaoyan merasa agak terharu. Sejujurnya, peri dokter dan dia hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, belum lagi dia juga tanpa malu-malu mengambil setengah dari harta yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun dia menyelamatkannya saat mereka melarikan diri, dalam situasi seperti itu, pria manapun akan melakukan hal yang sama. Xiaoyan mengusap hidungnya dan tersenyum sebelum mengangguk. Dia melambai ke arah Dokter Peri dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju hutan gelap. Sampai jumpa lagi. Saat kita bertemu lagi, aku akan menghancurkan kelompok tentara bayaran yang buruk itu untuk kita berdua. Petik 2. Hehe. Aku akan menunggu. Dengan kedipan mata yang menawan, peri dokter tertawa. Dia menyaksikan sosok pemuda itu perlahan memudar ke dalam kegelapan sebelum menoleh ke arah Kam, mengucapkan dengan suara lembut namun dingin, "Muli, tunggu dan lihat saja." Dendam seorang wanita lebih mengerikan dari yang bisa Anda bayangkan. Petik 2. Kemarahannya tidak mengenal batas dan kebenciannya akan bertahan untuk selamanya. Yang tersisa hanyalah pikiran yang bertanya-tanya apa itu belas kasihan. Dengan cibiran sedingin es, peri dokter sekali lagi melompat ke Blue Eagle sebelum perlahan berputar ke bawah dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat dia perlahan menghilang, sinar fajar pertama keluar dari cakrawala, menyinari tenda putih. Ketika dokter peri terbangun dari tidurnya, dia mendengar gangguan di luar tendanya disertai dengan suara mual dan akrab. Sebuah niat jahat muncul dalam senyum kemerahan dan kecilnya dan dengan lesu turun dari tempat tidurnya, dia mengganti pakaiannya sebelum perlahan keluar dari tenda. Di luar tenda, 7 atau 8 tentara bayaran saat ini menjaga pintu masuk dengan ketat. Pada saat ini, tentara bayaran ini melarang seorang pemuda untuk masuk dengan wajah serius tetapi ketika mereka melihat dokter peri keluar, mereka buru-buru menyambutnya. Terkekeh Tuan Muda Muli, mengapa Anda mencoba menerobos masuk ke tenda saya pagi-pagi sekali? Saat dia menghiasi beberapa tentara bayaran dengan senyum kecil, Dokter Peri memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada Muli yang memiliki ekspresi agak tidak nyaman di wajahnya. "Haha, tidak banyak, hanya saja sudah larut dan kupikir aku akan datang untuk memanggil Dokter Peri untuk melanjutkan perjalanan kita." Tatapan Muli menyapu area di belakang Dokter Peri dan tidak menemukan apa-apa. Dia mengerutkan alisnya sebelum tersenyum saat dia berkata. Dengan ringan menganggukkan kepalanya, Dokter Peri melambaikan tangan untuk mengirim beberapa tentara bayaran.
Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tersenyum sambil melihat ke arah Muli. Tuan muda Muli, belalang itu mengintai jangkrik tanpa menyadari adanya Oriole di belakang. Menjadi Oriole adalah strategi yang hebat. Sayang belalang sembah itu terlalu licik. Muli tersenyum, ekspresinya dingin. Sekali lagi menyapu pandangannya ke tenda di belakang peri dokter saat dia dengan dingin berkata, "Aku tahu bahwa sejak kamu telah kembali ke sini, aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu tetapi targetku bukanlah kamu. Serahkan Xiaoyan dan aku tidak akan mempersulitmu lagi." Petik 2. Dia pergi. Dokter peri mengulurkan tangannya dan tersenyum saat dia berkata, menunggu pembalasannya. Selesai berbicara, Muli dengan keras mengayunkan lengan bajunya dengan marah sebelum membawa beberapa pria di bawahnya untuk meninggalkan tempat itu. Saat dia menatap Muli yang pergi, ekspresi tersenyum di wajah menawan peri dokter berangsur-angsur berubah saat rasa dingin yang akrab melintas di mata indah itu. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menyapu rambut hitam halus di dahinya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang tinggi di belakangnya. Saat sinar fajar menyinari puncak gunung, sosok pemuda yang berdiri dengan bangga tampak terlihat. Xiaoyan berdiri di puncak gunung saat dia menatap tentara bayaran yang pergi, memutar kepalanya dari sisi ke sisi perlahan. Dia dengan kuat menggenggam tinjunya dan mencibir, "Brengsek, tunggu saja aku. Tuan muda ini akan mengingat semua yang terjadi tadi malam dan ketika kita bertemu berikutnya, saya akan memastikan untuk membayar Anda 2 kali lipat." Petik 2. Menghirup udara pagi yang segar dan sejuk, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan, membawa pedang hitam, dia berjalan menuju hutan lebat tanpa melihat ke belakang. Dia tahu bahwa kesulitan sebenarnya baru saja dimulai. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Di udara segar dan bersih hutan, Xiaoyan tengkurap sambil bersembunyi di rerumputan. Daun-daun kering di atas tubuhnya memungkinkan dia untuk bersembunyi dengan aman. Berusaha keras untuk menahan nafasnya sampai tingkat terendah, nafasnya sepertinya benar-benar hilang. Tubuhnya diam seperti batu sementara matanya menembus rerumputan dan menatap tak tergoyahkan ke arah serigala merah raksasa yang perlahan berjalan menuju ke arahnya. Hari ini sudah hari kedua sejak Xiaoyan berpisah dari dokter peri. Selama 2 hari ini, dia terus melakukan perjalanan menuju pusat pegunungan binatang ajaib. Menurut kecepatannya, dia sekarang harus berada di bagian tengah pegunungan binatang ajaib. Selama 2 hari ini, Xiaoyan bertemu lebih dari 10 serangan dari binatang ajaib, di mana dia mencapai 2 kemenangan. Adapun sisanya, mereka berakhir dengan dia melarikan diri untuk hidupnya. Namun, meskipun dia berlari berkali-kali, pertempuran hidup dan mati dengan binatang ajaib membantu Xiaoyan memancarkan rasa haus darah yang asli. 2 hari terakhir ini, Xiaoyan terus mencoba mencari lokasi pelatihan yang diminta Yao Lao tetapi belum menemukan lokasi yang sesuai. Jadi dia hanya bisa terus bergerak dan menantang bahaya dari serangan Magic Beast saat dia melanjutkan cara hidupnya yang hati-hati. Serigala merah raksasa di depan Xiaoyan adalah serigala api peringkat 1 yang matang. Kekuatannya sebanding dengan manusia 6 bintang Doze. Dalam banyak perkelahian dengan binatang ajaib sebelumnya, dia telah bertemu dengan serigala api sebelumnya tetapi karena batasan pedang berat di punggungnya menempatkannya di bawah, dia akhirnya melarikan diri. Di kedua sisi air terjun ada beberapa dinding gunung yang terjal. Di dinding gunung, setiap gua yang terbentuk secara alami menyebabkan Xiaoyan sangat gembira. Selama dia menumpuk beberapa batu di pintu masuk gua, dia bisa menahan binatang ajaib. Tidak pernah lagi dia harus khawatir bahwa dia akan menemukan ular berbisa yang buas di sisinya ketika dia bangun dari pelatihannya. Akhirnya menemukan tempat latihan terbaik, Xiaoyan bergumam sebelum dia membuka lengannya lebar-lebar dan menghirup udara yang dipenuhi uap air. Menggosok hidungnya, telapak tangan Xiaoyan berubah saat 2 gulungan muncul di tangannya. Kedua gulungan ini diperoleh Xiaoyan di dalam gua dan karena keadaannya yang berbahaya selama 2 hari terakhir, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara detail.
Sekarang setelah dia menemukan tempat berlindung yang aman, dia akhirnya bisa merasa nyaman dan mulai mempelajari gulungan-gulungan itu ke dalam tubuhnya. Dengan inner view yang menakjubkan, dia bisa melihat dengan jelas Doki yang mengalir di tubuhnya. Pikirannya melewati beberapa jalur ki inti sebelum akhirnya tiba di daerah perut bagian bawah. Sebagai dasar dari Doki, pusaran perlahan berputar seperti yang terlihat di pandangannya. Sekali lagi melihat Ki Vortex yang ajaib ini, Xiaoyan merasa sedikit bersyukur. Setelah hampir 1 tahun pelatihan, Ki Vortex putih susu seukuran ibu jari dari saat dia baru saja maju menjadi Doze telah berubah menjadi warna kuning muda karena metode Ki. Lebih jauh, itu jauh lebih luas dari sebelumnya. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa konsentrasi Doki di Ki Vortex lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang semula. Menatap Doki kuning muda yang terus mengalir dari jalur Ki ke Ki Vortex, Xiaoyan samar-samar tersenyum saat pikirannya perlahan menarik diri dari dalam tubuhnya. Hanya ketika Doki di dalam tubuhnya telah benar-benar pulih, Xiaoyan membuka matanya. Dengan malas memutar tubuhnya, tubuh Xiaoyan sekali lagi terasa segar. Dengan erat mengepalkan tinjunya, Xiaoyan bisa merasakan bahwa karena latihan pahit baru-baru ini, kekuatannya saat ini perlahan meningkat dari keadaan saat ini dari bintang 5 Doze menjadi bintang 6. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan lagi, dia akan bisa memasuki level 6 bintang. Jiwa yang kamu rasakan barusan seharusnya menjadi milik Purple Cloud Eagle itu dan setelah lelah selama bertahun-tahun, yang tersisa dari kecerdasannya adalah naluri binatang buas. Selama seseorang menjaga dirinya sendiri saat menggunakan gulungan, seharusnya tidak ada masalah. Yao Lao tertawa saat menasihati Xiaoyan. Hanya setelah mendengar kata-kata Yao Lao, Xiaoyan menghela nafas lega. Dia memang agak takut bahwa dia akan dikendalikan oleh jiwa Purple Cloud Eagle jika dia mempraktikkan teknik. Lagi pula kecerdasan dari peringkat 5 Magic Beast tidak lebih rendah daripada manusia. Sekali lagi mengarahkan pandangannya ke sayap elang hitam pada gulungan itu, Xiaoyan membaca instruksi tentang prosedur latihan beberapa kali. Alisnya sedikit berkerut, dia dengan lembut berkata, gulungan itu mengatakan bahwa ketika berlatih teknik, jiwa dari Purple Cloud Eagle di dalam sayap mungkin akan menyerang orang yang sedang berlatih. Jika dia mampu menahan serangan jiwa, maka dia akan bisa terus berlatih. Jika tidak, orang itu harus menyerah untuk berlatih teknik ini. Petik 2. Mundur karena kekalahan. Meskipun kekuatan Xiaoyan masih jauh dari kemampuan untuk menyamai binatang ajaib kelas 5, setelah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saat ini, sudah tidak ada perbedaan antara ungu Cloud Eagle ini dan binatang buas yang lumpuh. Ketika binatang buas seperti kehadiran brutal akhirnya menarik diri dari gelombang pikirannya, tubuh sakit Xiaoyan segera runtuh. Wajah pucatnya tampak sangat lelah. Bentrokan jiwa semacam ini jauh lebih menguras tenaga daripada benturan tubuh fisik. Apakah ini dianggap sukses? Xiaoyan bertanya sambil menyeka keringat dari alisnya. Ya, Anda sekarang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan teknik ini. Xiaoyan merasa bersyukur atas kata-kata ini, sambil tertawa, dia sekali lagi menempatkan kedua telapak tangan di sayap elang. Kali ini, dia tidak menerima serangan jiwa dan mengerucutkan bibirnya. Doki di dalam tubuh Xiaoyan mengikuti instruksi pada gulungan saat perlahan mulai mengalir. Sesaat kemudian, Doki di Xiaoyan mengalir ke pelukannya dan secara bertahap masuk ke telapak tangannya. Ketika Doki muncul di tengah telapak tangan, sayap elang pada gulungan hitam tiba-tiba menyala, ungu dan hitam. Mereka bersinar lebih terang dan lebih cerah sebelum akhirnya berubah menjadi 2 sinar cahaya hitam keunguan kecil saat mereka masuk ke telapak tangan Xiaoyan. Setelah 2 sinar kecil, cahaya hitam keunguan masuk ke tubuh Xiaoyan, mereka mengikuti jalur Qi dan mengalir sampai mereka mencapai jalur Qi di punggung Xiaoyan sebelum mereka tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk secara tak terduga memaksa jalan mereka untuk mengukir 2 jalur baru yang kecil.
Kedua jalur ki baru ini tumbuh dari jalur ki utama dan hanya ketika mereka menjangkau untuk membuat jalan keluar di bagian belakang tubuh, barulah mereka perlahan menghentikan pertumbuhannya. Di dunia luar, Xiaoyan masih terganggu oleh lenyapnya sayap elang. Tiba-tiba dia menjerit keras sementara keringat mulai mengalir di dahinya saat dia mencengkeram kedua tinjunya dengan erat. Terengah-engah, dia mendesis, mengutuk, apa yang dilakukan makhluk terkutuk ini. Tubuhnya meringkuk saat dia berbaring di tempat tidur. Xiaoyan menggigit bibirnya menyebabkan aliran darah mengalir keluar dari mulutnya. Setelah bertahan sebentar lagi, Xiaoyan akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa sakit dari jalur ki-nya yang merobek diri mereka sendiri dan dengan demikian dia kehilangan kesadaran. Menyusul. Kemudian dia sekali lagi mengeluarkan gulungan yang sangat tua dari cincin penyimpanan. Setelah mengukur gulungan kuno yang tampak kekuningan, Xiaoyan menggosok kedua tangannya. Untuk sesepuh kuno menyembunyikan ini di tempat rahasia seperti di antara celah tulang, sangat mungkin ini bukan barang biasa. Xiaoyan melepaskan ikatan gulungan itu sebelum menyebarkannya perlahan. Namun, ketika dia melihat interiornya, dia sedikit membeku. Apa ini? Di depan matanya ada perkamen yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang sedikit menguning. Di atasnya, ada banyak garis yang seolah-olah digambar tanpa bentuk atau urutan apapun. Xiaoyan perlahan menelusuri salah satu garis dengan jarinya tetapi tidak menemukan apa-apa karena akhirnya mencapai tepi perkamen. Omong kosong macam apa ini? Xiaoyan berkata dengan cemberut saat dia menatap barang rahasia yang memiliki penampilan seperti jimat ini. Jimat mengacu pada jimat Tao. Sayang sekali ini hanya fragmen peta. Dengan informasi yang tidak jelas seperti itu, kami tidak memiliki harapan untuk menemukannya. Ketertarikan Xiaoyan telah melonjak tetapi ketika dia mengingat bahwa itu hanya sebagian dari peta, dia merasa menyesal. Sudah cukup beruntung untuk menemukan informasi kecil tentang api setan teratai bersih. Bahkan jika Anda berhasil menemukan nyala api sekarang, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Mari kita lakukan dengan lambat. Anda mungkin menemukan fragmen peta lain di masa mendatang. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika kamu berhasil menelan Purifying Lotus Demon Flame, akan sulit untuk memprediksi level Flame Mantra, kamu akan berkembang. Bukankah yang tertinggi adalah tingkat tinggi Tian? Xiaoyan merentangkan tangannya dan bergumam. Itu mungkin tidak benar. Yao Lao tertawa pelan sebelum tiba-tiba terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara lembut, benua Doqi sangat besar. Begitu Anda telah mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan menyadari betapa besarnya itu. Untuk Anda saat ini, lebih baik jujur naik dari bawah. Jangan lupa bahwa hanya pasukan mercenari kepala serigala kecil sudah cukup untuk membuatmu babak belur. Petik 2. Xiaoyan menatap Yao Lao yang misterius dan mengangguk tanpa daya. Dia menggosok bibirnya dan berkata, siapa yang tidak naik dari bawah? Yao Lao tersenyum dan dengan sedikit gemetar, berubah menjadi aliran cahaya yang kembali ke dalam ring. Saat dia melakukannya, dia tertawa untuk terakhir kalinya, beristirahatlah untuk hari ini. Mulai besok dan seterusnya, kami akan memulai pelatihan. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan menyentuh wajahnya dan menyeringai, aku menantikannya. Sinar matahari yang hangat menyinari tanah. Di bawahnya, air terjun besar melonjak ke depan dengan sekuat tenaga, akhirnya berubah menjadi garis keperakan saat mengalir turun dari tebing seperti naga yang marah. Seketika, suara gemuruh bergema di seluruh lembah kecil. Berdiri di bawah air terjun, Xiaoyan menghirup udara lembab dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan air terjun besar yang menjulang tinggi. Di dalam dadanya, jantungnya tidak bisa menahan gemetar. Di tanah kosong di belakang Xiaoyan, puluhan tiang kayu ditancapkan ke tanah. Sekitar 2 meter di atas mereka, ada 10 lebih batang kayu yang tergantung di cabang-cabang tinggi, bergoyang ke segala arah saat angin kencang bertiup. Memindahkannya ke kakinya. Sekali lagi,
dia melangkah dengan berat dan kakinya akhirnya dibebaskan. Pada saat yang sama, dia menghindari dua batang kayu lain yang menuju ke arahnya. Meskipun Xiaoyan berhasil menghindari serangan itu, kakinya tertancap di tiang kayu saat batang kayu kelima meluncur ke arahnya. Akhirnya, itu dengan kejam menjatuhkannya dari tiang kayu. Melihat Xiaoyan yang mengerang di tanah, Yao Lao bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana? Apa yang Anda lakukan pada tiang kayu itu?" Xiaoyan mengusap dadanya yang bengkak saat dia mengerang. Tiang kayu itu dilapisi lem hitam. Setiap kali Anda bergerak, Anda perlu menggunakan doki untuk mengatasi rasa lengket. Jika tidak, Anda tidak akan mengelak tepat waktu dan tersingkir. Oleh karena itu, Anda harus terus menjaga aliran doki di tubuh Anda sambil menghindar. Setelah mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Yao Lao tersenyum tipis. Benda ini di sini dimaksudkan untuk melatih ketangkasan dan kendali Anda atas doki. Yao Lao berbalik, menunjuk ke tiang kayu dan tersenyum. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.